adik-adik, berjumpa lagi dengan kami di Ibadah Sekolah Minggu. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat semua ya. Gimana adik-adik? Udah pada siap ibadah bukan? Nah, kalau udah siap ibadah, artinya adik-adik udah mempersiapkan Alkitab sama persembahannya kan? Kalau belum, ayo adik-adik ambil Alkitabnya, persembahannya juga, supaya kita bisa menikmati ibadah kali ini. Nah adik-adik, selain itu kakak mau mengingatkan lagi nih, supaya selama ibadah adik-adik tidak boleh berjalan-jalan atau berlari-lari. Adik-adik harus duduk yang tenang agar kita dapat sungguh-sungguh memuji Tuhan. Oke adik-adik, saat ini kita akan memasuki ibadah sekolah minggu kita. Ayo kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, kita akan mengingat betapa begitu luar biasa kasih dan cintanya Tuhan Yesus kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita awali ibadah kita dengan penuh sukacita dan semangat. Kita akan memuji Tuhan dan kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serang, harus semerbak daripada semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah serang, harus semerbak daripada semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Ayo kalau masih semangat, kakak ajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita menikmati pujian kita yang satu ini sambil mengikuti gerakan kakak ya. Ayo kita bernyanyi Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita nyanyikan satu kali lagi adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
Adik-adik, agar lebih semangat lagi kita untuk memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa, ditundukkan kepalanya, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghibur bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tetaplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, abang mau tanya nih. Adik-adik tahu nggak siapa yang terkuat, terhebat, dan terbesar di dunia ini? Sudah pasti Tuhan Yesus dong. Ayo kita nyanyikan dengan judul lagu berikut, Kuat-Kuat yang Terkuat. Kita nyanyi dengan penuh sukacita ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan kita yang pertama ya, berserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Amin. Adik-adik, saat ini kakak ajak adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus Menginginkan Aku. Mari adik-adik bangkit berdiri semuanya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel untuk minggu ini. Mari kita buka Alkitab kita. Epistel kita minggu ini tertulis di Yakobus 2 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Diulangi sekali lagi adik-adik. Epistel kita tertulis di Yakobus 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat semuanya, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Inilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan suatu bagian daripadanya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak terbalas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berkelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Adik-adik, melalui lagu ini kita ketahui bahwa Tuhan mampu membuat mukjizat yang tidak dapat dilakukan manusia, yaitu mampu memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12-nya. Dimakan 5.000 orang, sisa 12-nya. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Yohanes 6 ayat 35. Mari kita ucapkan secara bersama-sama adik-adik. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Amin. Mari kita saksikan video ayat hafalan untuk minggu ini. Shalom, Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Amin. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Shalom. Amin. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Kata Yesus kepada mereka, Barang siapa yang datang kepadaku, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. dan Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Halo Shalom Kak. semuanya. Hari ini kami akan membacakan ayat hafalan yang terdapat pada Yohanes 6 ayat 35. Beginilah bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Terima kasih. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Terima kasih Kak. Halo Kak. Natania Yohanes 6 ayat saya 35. Selomita, Kata Yesus Caca, dan Theo kepada mereka, ayat Akulah roti hidup. Yohanes Barang siapa datang kepadaku, dia Beginilah tidak akan bunyinya. lapar lagi. Kata Yesus kepada mereka, Akulah yang percaya roti kepadaku, hidup. Barang dia siapa tidak akan haus lagi. datang Terima kasih Kak. kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Terima kasih. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus dari dia ajaib, ia menemukan, ia menguduskan, ia membenarkan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku,
kita bersatu dalam doa ya. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah yang masih Engkau limpahkan kepada kami, di mana Tuhan Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami anak-anak-Mu. Terlebih ya Tuhan, di sini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau. Begitupun dengan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami perdengarkan. Kiranya Tuhan Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu, terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mari kita baca secara bersama-sama ya. Adik-adik baca dari rumah, Inang baca dari sini. Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalian pada tahu nggak apa aja sih tanda-tanda mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Coba dulu masing-masing dari kalian sebutkan satu-satu. Apa mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apa? Yang pertama, Yesus pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, itu tadi dikatakan di ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga ya tadi ya. Bagaimana Yesus dikatakan naik ke gunung bersama-sama muridnya setelah Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, di atas gunung tadi Yesus melihat ternyata banyak sekali orang-orang yang mengikuti Dia. Nah, karena apa orang-orang banyak mengikuti Yesus?
Karena orang-orang penasaran, apalagi sih tanda mujizat yang akan dilakukan oleh Yesus? Buktinya saja Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sudah sakit lama, tapi bisa sembuh, bisa kembali berjalan, bisa kembali melihat. Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, dan pada perikop khotbah kita hari ini, Yesus kembali menunjukkan mujizatnya, melakukan mujizatnya, yaitu apa? Coba ucapkan dengan keras. Apa mujizat Tuhan yang dilakukannya dalam perikop kita hari ini? Ya, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tahu ya, pernah ya ada lagunya 5 roti dan 2 ikan. Nah, kalian lanjutkan ya gimana nyanyinya ya. Nah, sekarang kita mau kasih tahu nih kisah atau cerita Yesus ketika Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita pikir-pikir di zaman sekarang, cukup gak ya 5 roti dan 2 ikan itu untuk makan 5.000 orang? Cukup gak? Coba adik-adik di rumah pikir dulu. Kayaknya gak cukup ya. Gak mungkin ya 5.000 orang dikasih makan 5 roti dengan 2 ikan. Misalnya saja di rumah ada 5 ikan, terus ada 5 keluarga, pasti tidak akan cukup untuk makan semuanya. Apalagi kalau satu orang makan 2 ikan, nah tidak akan cukup. Nah, kalau kita pikirkan secara logika kita, pikiran kita, pasti itu tidak mungkin, pasti itu tidak akan bisa terjadi. Namun adik-adik, inilah luar biasanya Tuhan kita Yesus. Ketika dia tadi datang melihat orang-orang banyak datang mengikuti dia, Yesus berpikir untuk memberikan makan mereka, ingin memberikan mereka makan. Nah, terlebih dahulu Yesus bertanya kepada muridnya si Filipus, dikatakan, apa yang akan kita berikan kepada mereka? Nah, di sini Tuhan Yesus bukan, dia tidak tahu ya adik-adik apa yang harus dilakukan, tetapi di sini Yesus ingin menguji muridnya, ingin melihat hati Filipus. Apa yang akan dilakukan Filipus ketika melihat orang-orang yang banyak, yang lapar, yang mengikuti Yesus itu? Nah, Filipus pun datang mengatakan, hanya ada uang 200 dinar itu katanya. Bagaimana mungkin uang ini, 200 dinar ini bisa dipakai untuk memberi makan 5.000 orang tadi? Itu tentu tidak mungkin. Nah, kemudian datang lagi tiba-tiba murid Tuhan Yesus, si Andreas. Dia katakan, di sini ada Yesus anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentu juga itu tidak akan cukup memberi makan 5.000 orang ini. Dan itu hanya laki-laki saja loh. Belum dihitung lagi yang anak-anak dan yang perempuan. 5 laki-laki orang dewasa, 5.000 orang laki-laki orang dewasa saja yang dihitung. Nah, seketika Tuhan Yesus menyuruh muridnya itu untuk mengumpulkan 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu di ayat yang ke-11 tadi dikatakan bagaimana Yesus bersyukur dan membagi-bagikan roti itu. Nah, setelah Yesus membagikan roti itu dan ikan itu, ternyata masih ada sisanya, lebihnya. Masih ada lebihnya berapa? Berapa lagi lebihnya? 12 keranjang. Ternyata masih ada lebihnya, adik-adik. Betapa luar biasanya ya Tuhan Yesus ini. Bagaimana Yesus mengubahkan, memperbanyak 5 roti dan 2 ikan setelah dibagikan ke 5.000 orang. Bahkan ada juga lebihnya 12 bakul atau 12 keranjang ya. Nah, sungguh di sini luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan sekali lagi mujizatnya kepada orang-orang banyak. Dan ketika orang-orang banyak itu juga menyaksikan mujizat dari Yesus, mereka juga terkesima, mereka terpana, takjub atas mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itulah mereka mengatakan bahwa dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, jadi orang-orang banyak itu pun mengakui bahwa Yesus itu adalah benar-benar nabi yang memiliki kuasa untuk melakukan tanda mujizat.
Nah, adik-adik, dari khotbah kita hari ini kita dapat mempelajari yang pertama bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang ajaib, yaitu Yesus Kristus yang mampu memberikan mujizat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, kita juga diminta oleh Yesus saling memperhatikan. Nah, kenapa saling memperhatikan? Bagaimana tadi Yesus ingin melihat, menguji muridnya Filipus, apa yang harus dilakukannya Filipus ketika melihat orang-orang yang banyak itu lapar. Nah, Yesus juga ingin melihat itu kepada kita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita memerlukan bantuan kita. Nah, di sini kita juga diajak untuk mau saling berbagi. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Allah yang senantiasa mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Untuk itu adik-adik, mari kita cukupkan diri kita, mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan. Sehingga mari kita jadikan hidup kita sebagai orang-orang yang mau untuk saling berbagi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Dan adik-adik juga percaya, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita miliki saat ini. Dan apa yang belum kita miliki, mari kita minta kepada Tuhan, karena Tuhan dengan mujizatnya akan memberikan kepada kita. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seperti Tuhan Allah ingin memberikan kita supaya kita mau untuk menjadikan Tuhan Allah sebagai pedoman dalam hidup kita, menjadikan Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang ajaib, yang mampu memberikan segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, atas kasih yang Engkau limpahkan kepada kami. Begitupun ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami perdengarkan, biarlah ya Tuhan firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, firman-Mu lah ya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu mampu untuk saling berbagi. Terlebih ya Tuhan, mampukan kami juga untuk dapat senantiasa mengucap syukur atas segala mujizat dan pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi juga kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, agar kami tetap ya Tuhan berjalan dalam naungan sayap-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Di Son Ada Hubungan Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahannya ya. Adik-adik, sungguh kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini itu akan membuat kita semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan.
kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kita berdoa dan nanti akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.